Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantia Kristuti dengan NIM 1207010010072. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS bagian yang nomor 2, yaitu menjelaskan tentang materi yang sudah dibahas dari struktur data sampai dengan APL3. Topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada abstract data type atau ADT, ada array, ada linked list, ada ADT stack, ada ADT QQ, ada ADT list, ada ADT set, tree, dan APL tree. Bahasan pertama yaitu tentang struktur data dan ADT. Struktur data adalah suatu abstraksi model penyimpanan atau pengaturan data di dalam memori atau RAM komputer atau koleksi dari suatu variabel yang dinyatakan dengan sebuah nama, sifat setiap variabel yang memiliki tipe yang berlainan. Jadi struktur data itu bisa dikatakan adalah cara pengaturan data agar bisa disimpan di dalam memori komputer secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data ini berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom yang hanya dapat digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Hubungan antara algoritma dengan struktur data adalah jika algoritma ditambah dengan struktur data, maka akan menjadi sebuah program. Adapun dari definisi data sendiri, data adalah suatu fakta atau kenyataan yang tercatat mengenai suatu objek. Pengertian data ini menyiratkan bahwa suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Struktur data ini diperlukan dalam rangka membuat program komputer. Untuk menyusun sebuah program komputer diperlukan 3 komponen dasar, yaitu algoritma, bahasa pemrograman, dan struktur data. Program tidak dapat dibuat jika tidak ada struktur data. Di dalam struktur data juga ada data type. Data type ini adalah sekumpulan nilai yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam bahasa pemrograman biasanya ada 5 tipe data umum yang kita kenal. Yang pertama ada integer, yaitu jenis bilangan bulat. Ada float, yaitu jenis yang memiliki angka desimal. Ada double, yaitu jenis yang seperti float tetapi memiliki range 2 kali lebih besar. Ada juga char atau yang merupakan sebuah karakter. Ada juga boolean. Boolean ini adalah nilai yang disimpan dalam 0 atau 1, yaitu true or false. Selanjutnya ada abstract data type. Abstract data type ini adalah sebuah sekumpulan objek dengan sekumpulan operasi. Abstract data type ini mendeskripsikan hubungan data dengan operasinya. ADT adalah abstraksi yang matematis, tidak ada penjelasan bagaimana sekumpulan operasi diimplementasikan dalam definisi ADT. ADT ini digunakan untuk memodelkan abstraksi sekumpulan data yang ditemukan dalam sebuah permasalahan. Implementasi ADT ini dapat berupa array, list, tree, table hash, maupun graph atau bentuk struktur data lainnya. Di dalam ADT juga mempunyai tipe operasi ADT. Tipe operasi ADT ini yang biasa dilakukan adalah konstruktor, artinya operasi yang digunakan untuk membuat instance ADT baru. Ada juga mutator yang berarti operasi ini yang bersifat mengubah atau memodifikasi nilai dari atribut ADT. Ada juga asesor, artinya operasi ini yang bersifat mengembalikan nilai atau informasi dari ADT. Selanjutnya ada komponen pembentuk ADT. Komponen pembentuk ADT ada 3. Yang pertama ada data, artinya meliputi semua atribut dari tipe data yang dimuat dalam data. Ada juga operasi. Operasi ini meliputi perilaku apa saja yang dapat dilakukan oleh data.
Ada juga yang terakhir interface. Interface ini adalah cara akses yang dilakukan pengguna untuk mengolah data. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk penyusunan ADT yang langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah. Selanjutnya setelah mendefinisikan masalah, kita langsung ke identifikasi atribut dan tipe data. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya setelah identifikasi atribut dan tipe data, kita masuk ke spesifikasi operasi. Setelah itu kita spesifikasi interaksi data, dan yang terakhir adalah pemilihan implementasi. Ilustrasi bentuk ADT adalah yang pertama ada sebuah data ditambah dengan operasi, ini adalah implementasi, kemudian interface. Jadi si user hanya dapat mengakses interface, kemudian di dalam interface-nya itu ada data dan operasi. Jadi di dalam interface itu terdapat data dan operasi, tetapi user menginput atau si user menginput atau mengolah hanya di interface-nya saja, karena di dalam interface-nya juga sudah ada data dan operasi. Selanjutnya bahasan yang kedua yaitu tentang array dan list. Apa itu array? Array ini adalah sebuah tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data yang bertipe sama dalam satu nama variabel. Array ini memiliki elemen yang dapat dipanggil hanya dengan nama dan indeksnya. Indeks array ini biasa dimulai dari 0 atau 1. Secara umum, array hanya dapat menyimpan nilai dengan tipe data yang sama. Array juga memiliki dimensi, ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi, sampai seterusnya sampai dimensi n. Pemesanan data array biasanya ditulis dengan nama array, kemudian array indeksnya, tipe data, kemudian bisa juga nama array nm, kalau ini mah nm mah berarti array 2 dimensi, tipe data. Kemudian selanjutnya, selain pemesanan dan penyimpanan data, array dapat dilakukan juga operasi lainnya seperti penambahan data, penghapusan data, perubahan dan update, pengurutan, serta pencarian data di dalam array. Ini adalah ilustrasi array 1 dimensi, ini adalah ilustrasi array 2 dimensi. Selanjutnya, karakteristik yang dipunyai oleh array adalah yang pertama mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori. Jadi maksudnya kalau kita memesan 50 tempat atau 50 memori, maka si array juga akan menyediakan 50 tempat pula. Kemudian di dalam array juga tipe datanya harus sama. Misalkan kita menginput integer, maka semua memori yang dimasuki harus bertipe integer semua. Dapat diakses secara acak, tetapi harus menginput nomor indeksnya kalau mau mengakses array. Kemudian 3 hal yang harus diketahui untuk mendeklarasikan array. Yang pertama adalah tipe data array. Yang kedua adalah nama variabel array, dan yang ketiga adalah subscript atau index array. Jadi ketiga ini harus dipenuhi jika akan mendeklarasikan array. Tipe data misalkan integer, nama variabel array-nya apa, misalkan nama variabel siswa, dan indeksnya. Indeks array juga sangat penting dalam mendeklarasikan array. Kemudian selanjutnya kita ke linked list. Linked list ini adalah alternatif lain selain array. Linked list ini mengatasi keterbatasan array yang statis dan boros.
Linked list ini adalah desain penyimpanan data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung. Linked list ini diilustrasikan seperti seperti kereta api yang terdiri dari gerbong-gerbong yang saling terhubung. Kalau array mah diilustrasikannya seperti kamar hotel, sedangkan linked list seperti kereta api yang terdiri dari gerbong-gerbong yang saling terhubung satu sama lain. Dalam linked list, pemesanan memorinya dapat dilakukan selama program berjalan. Berbeda seperti array, pemesanan memorinya statis. Kelemahan linked list ini adalah sulitnya mengakses data secara langsung karena dalam linked list tidak mempunyai indeks, tidak seperti array. Kemudian list juga hanya memiliki nama di bagian node pertamanya yaitu head dan node terakhirnya yaitu tail. Akibatnya jika ingin melakukan suatu pencarian atau perubahan yang dilakukan dalam linked list, kita harus melakukan penelusuran atau transversal dari satu node ke node lainnya. Kemudian linked list juga memiliki jenis, diantaranya ada single linked list dan ada double linked list. Perbedaan dari single linked list dan double linked list itu terletak pada penghubung node. Jika single linked list penghubung nodenya hanya satu, sedangkan double linked list mempunyai dua penghubung, yaitu penghubung ke kiri dan penghubung ke kanan. Kemudian ini adalah ilustrasi tentang single linked list dan double linked list. Yang pertama, ilustrasi array, kemudian ada ilustrasi single linked list. Single linked list hanya mempunyai satu petunjuk, dan ini node pertama disebut head dan node terakhir disebut tail, dan null itu adalah tidak mempunyai node lagi atau kosong. Kemudian ada double linked list. Double linked list berbedanya ada dua penghubung, yaitu penghubung ke kanan dan penghubung ke kiri. Sama seperti single linked list, node pertama disebut dengan head dan node terakhir disebut tail. Dan ada juga null. Null itu adalah tidak memiliki node setelahnya atau node kosong. Kemudian di dalam linked list juga mempunyai pengoperasian dalam linked list itu ada isEmpty atau mengecek apakah isi linked list ini kosong atau tidak. Ada juga isFull, artinya mengecek apakah isi linked list sudah penuh atau tidak. Dan ada juga initialize atau mencetak sebuah linked list, dan ada juga destory, artinya menghapus semua konten dari linked list. Ilustrasinya ini ABCD, kemudian ini inisialis adalah mencetak, berarti ABCD dicetak semuanya. Kemudian ada juga add atau menambahkan X, berarti AX, BC, dan yang terakhir berarti node terakhir itu dihapus. Kemudian ada juga adalah set, kemudian ada juga remove. Remove itu adalah menghapus bagian node kedua. Node kedua itu dihapus. Itulah operasi-operasi yang sering ditemukan di dalam list. Kemudian ada perbedaan dari array dan linked list. Perbedaannya dalam hal memori, array itu bersifat statis, sedangkan linked list itu bersifat dinamis. Kemudian dalam penambahan memori, array karena sifatnya statis sehingga penambahannya terbatas, sedangkan linked list penambahannya tidak terbatas. Sedangkan array bersifat sequential access, sedangkan linked list adalah pengaksesannya adalah random access. Kemudian dalam hal penghapusan, dalam array penghapusannya membebaskan memori. Pembebasan memori tidak mungkin
Tetapi dalam linglist penghapusannya mudah dilakukan. Penghapusannya dalam linglist itu menggunakan transversal atau penelusuran. Kemudian, jadi linglist ini adalah bisa dikatakan sebagai kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis dan tidak terbatas. Linglist juga sering disebut juga sebagai senarai berantai. Linglist juga saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linglist disebut dengan node yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa data record. Kemudian pembahasan ketiga yaitu ada ADT stack dan ADT QQ. Apa itu ADT stack? ADT stack ini adalah sebuah kumpulan elemen di mana hanya elemen baru yang dimasukkan yang dapat diakses dan dilihat. ADT stack ini konsepnya adalah last in first out LIFO, artinya pertama kali terakhir keluar, pertama keluar. Terakhir masuk, pertama keluar. Kemudian perintah pengumpulan di dalam data ADT stack ini bersifat linear, sehingga menyusun seperti data tumpukan. Stack ini juga didefinisikan sebagai urutan elemen dengan properti elemen yang dapat ditambahkan dan dihapus hanya di bagian ujung atau bagian atas tumpukan. Seperti konsepnya, pertama masuk, ADT stack itu tumpukan, berarti yang bisa dihapus itu hanya yang pertama masuk, berarti bisa dihapus. Atau hanya di bagian atas tumpukan. Berarti kalau tumpukan berarti yang bisa hanya dihapus berarti bagian yang paling atas. Bagian paling atas atau paling ujung. Kemudian ciri stack ini adalah elemen top atau puncak diketahui, berarti di elemen paling atas si datanya diketahui, penyisipan dan penghapusan selalu di bagian atas, dan LIFO atau last in first out. ADT stack ini biasa dimanfaatkan untuk penghitungan ekspresi aritmatika, algoritma backtracking, dan algoritma recursive. Kemudian jika kita ingin menyusun ADT stack, maka kita harus memenuhi persyaratan atau yang disebut dengan ADT design. ADT design stack ini yang pertama harus dimungkinkan untuk menambah elemen ke bagian atas tumpukan, harus dimungkinkan untuk menghapus elemen paling atas dari tumpukan. Yang ketiga harus dimungkinkan untuk menguji apakah tumpukan ini kosong atau tidak. Yang keempat harus dimungkinkan untuk mengakses elemen di bagian atas tumpukan. Di dalam ADT stack juga memiliki operasi-operasi. Yang pertama ada push stack, ya artinya menambah elemen pada stack seperti halnya sistem LIFO. Programmer hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas tumpukan. Ada juga operasi pop stack, artinya menghapus elemen pada stack dikarenakan dalam stack. Programmer hanya dapat memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Ada juga delete, artinya menghapus stack. Ada juga empty stack, memeriksa apakah stack ini bersih atau tidak. Ada juga ada pick, artinya melihat data top, artinya operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Ada juga is full, artinya untuk mengetahui apakah tumpukan ini sudah penuh atau belum. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, stack ini bisa ditemukan dalam tumpukan buku, misalkan buku matematika, ada buku fisika, ada buku biologi, dan ada buku kimia. Jika buku matematika dimasukkan terlebih dahulu, lalu selanjutnya buku fisika, lalu buku biologi dan buku kimia, maka untuk mendapatkan buku fisika kita harus terlebih dahulu harus mengeluarkan buku kimia dan buku biologi terlebih dahulu karena kedua buku tersebut adalah tergolong
buku yang paling terakhir masuk. Jadi analoginya seperti halnya stack yang memiliki sifat LIFO, artinya data terakhir yang masuk harus keluar terlebih dahulu. Seperti itu konsep stack. Jadi yang terakhir harus pertama keluar. Jadi seperti itu konsep dari ADT stack. Selanjutnya konsep ADT stack ini bisa diimplementasikan sebagai array. Array, misalkan kita mempunyai array maksimal ada 5 atau 5 memori. Di sini berarti untuk topnya berarti paling atasnya berarti elemen 0. Kemudian jika kita memasukkan English dalam array stack ini berarti berubah si topnya menjadi 1. Sedangkan jika kita memasukkan English, MTK, PBO, database sampai dengan Python ke dalam array sehingga si array ini terisi penuh, maka topnya atau bagian paling atas dalam array yang bisa diakses yaitu elemen yang kelima. Paling topnya berarti adalah elemen kelima. Seperti itu konsep array dalam stack. Kemudian di sini juga ada kelebihan ADT stack. ADT stack ini kelebihannya adalah bisa membantu mengelola data dengan metode LIFO secara otomatis, bisa membersihkan objek, tidak mudah rusak, ukuran variabel tidak dapat diubah, dan mengontrol memori secara mandiri. Kemudian ada juga kekurangan ADT stack, yaitu memori stack-nya sangat terbatas. Ada kemungkinan stack ini akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Tidak memungkinkan diakses secara acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Kemudian di sini selanjutnya yaitu pembahasan mengenai ADT-QQ. Apa itu ADT-QQ? ADT-QQ ini adalah sebuah barisan elemen atau data yang ketika dimasukkan atau ditambah elemen hanya penambahannya itu hanya dapat dilakukan pada posisi belakang dan jika akan mengeluarkan harus dilakukan pada elemen di posisi paling depan. Jadi ADT-QQ ini konsepnya adalah first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Struktur data ADT-QQ ini adalah bersifat linear, di mana operasi penyisipan dan penghapusannya dilakukan pada ujung yang berbeda. Dalam QQ, operasi penyisipan dilakukan pada posisi yang dikenal sebagai dengan rear, dan operasi penghapusan pada posisi yang dikenal dengan front. Jika kita ingin membentuk suatu ADT-QQ, maka kita harus memperhatikan atau harus memenuhi persyaratan-persyaratan ADT-QQ design. Yang pertama harus dimungkinkan untuk membuat antrian kosong. Yang kedua harus dimungkinkan untuk menguji apakah antrian kosong ini antrian kosong atau tidak. Harus dimungkinkan untuk mendapatkan jumlah panjang antrian. Harus dimungkinkan untuk menambah elemen di belakang antrian. Yang kelima harus dimungkinkan untuk menghapus elemen di depan antrian. Dan yang keenam harus dimungkinkan untuk mengakses elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Operasi yang digunakan dalam ADT-QQ yang pertama adalah NQQ, artinya menambah elemen pada QQ. Ada juga DQQ, artinya menghapus elemen pada QQ. Ada isempty, adalah memeriksa QQ berisi atau tidak. Ada juga delete, artinya menghapus elemen QQ. Ada juga pick, artinya melihat data prompt. Karakteristik dari ADT-QQ ini adalah ada elemen antrian, ada prompt, yaitu elemen terdepan antrian, ada juga tile, artinya elemen terakhir, ada jumlah elemen pada antrian, dan status antrian.
Contoh penggambaran operasi QQ ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada NQQ. NQQ ini kalau di kehidupan sehari-hari seperti seseorang membeli tiket melalui tempat pembayaran tiket yang telah disediakan. Sedangkan DQQ dalam kehidupan sehari-hari seperti setelah kita melakukan pembayaran di tempat tiket, kita membeli tiket, kemudian langsung menuju ke tempat penungguan kereta dengan sebelumnya petugas memeriksa cek tiket tersebut, kemudian operasi clear ketika pembeli tiket tersebut telah terhapus dari daftar antrian karena sudah melewati pembayaran administrasi. Operasi empathy yaitu ketika petugas tiket kereta melihat tidak ada lagi yang ingin membeli tiket. Kalau operasi school ini ketika petugas tiket kereta melihat masih ada pembeli tiket kereta api. Di sini adalah ada implementasi QQ. Yang pertama ini ada di bagian ini disebut dengan rear, yang di bagian depan disebut dengan front. Ada juga contoh NQ2 atau menambah, yaitu menambah angka 13 di depan atau di rear. Ada juga contoh DQQ artinya menghapus angka 5 di belakang. Selanjutnya tentang pembahasan ADT list dan ADT set. Apa itu ADT list? ADT list ini adalah strukturnya itu lebih umum daripada stack dan QQ. List ini bisa dikatakan adalah barisan dengan elemen yang urutannya tetap. List juga operasinya bisa menambah, menghilangkan, meninjau, dan mengubah elemen di mana saja di dalam list. List ini juga banyak digunakan dalam komputasi dan matematika. List ini adalah struktur list. List pada umumnya disimpan dalam urutan kunci. Dalam list memiliki struktur kepala atau yang terdiri dari hitungan atau count. Ada juga komputer pointer maksudnya. Ada juga alamat fungsi perbandingan yang diperlukan untuk membandingkan data di dalam list. Ada count atau penghitung, ada compare atau fungsi perbandingan, ada head atau kepala, ada post, ada rear. Semua ini disebut dengan node-node. Ada node, ada data di dalam node itu ada data, ada juga link, artinya link itu penghubung. Selanjutnya ada desain list ADT. Ketika kita ingin membentuk sebuah struktur list ADT, kita harus memperhatikan yang pertama harus dimungkinkan list ini membuat daftar kosong. Yang kedua harus dimungkinkan menguji apakah suatu list ini kosong atau tidak. Yang ketiga harus dimungkinkan menghitung panjang daftar list. Yang keempat harus dimungkinkan untuk menambah elemen di dalam list di mana saja. Harus dimungkinkan untuk menghapus elemen di mana saja di dalam list. Harus dimungkinkan untuk memeriksa atau memperbarui elemen list di mana saja. List ini harus bisa digabungkan dan harus dimungkinkan list ini menguji kesetaraan list. Dan yang terakhir harus memungkinkan untuk menelusuri list, yaitu mengunjungi setiap elemen list secara bergantian. Selanjutnya ada operasi pada list. Operasi pada list umumnya ada get, artinya mengembalikan elemen dari list pada posisi tertentu. Ada juga insert, artinya menyisipkan elemen di posisi manapun. Ada juga remove, artinya hapus kemunculan elemen pertama apapun dari list yang tidak kosong, artinya remove itu menghapus list pada bagian pertama atau node pertama. Ada juga remove it, artinya menghapus elemen di lokasi tertentu di dalam list yang tidak kosong.
ada replace, artinya mengganti elemen pada posisi apapun dengan elemen lain. Ada juga size, artinya mengembalikan jumlah elemen dalam list. Ada juga is empty, artinya mengembalikan nilai true dari list kosong. Jika tidak mengembalikan, maka nilainya akan menjadi false. Dan ada juga is full, artinya mengembalikan nilai true jika list penuh dan tidak mengembalikan jika maka disebutnya dengan false. Selanjutnya ada function ADT-list. ADT-list ini yang pertama harus ada user dan program. Usernya bisa seperti manusia atau programnya bisa disimpan dalam bentuk komputer. Dalam ADT juga ada disebut dengan public function atau umum, ada juga private function atau khusus. Public function itu seperti create list, transfers, retrieve node, destroy list. Ada juga list clone, empty list, full list, add node, set list, dan revoke list. Sedangkan private function itu hanya ada insert, search, dan delete. Kemudian implementasi list itu ada bisa berupa array. Array itu operasinya bisa delete, bisa find atau mencari, bisa deletion atau menghapus, dan insertion menyisipkan. Semua waktunya itu adalah log n. Kemudian list ini juga bisa diimplementasikan sebagai linked list. Ada operasi deletion seperti ini, ada juga insertion. Operasi deletion dan insertion ini melalui operasi transversal atau menelusuri satu node. Dan ini juga ada doubling list. Ini single list dan ini doubling list. Selanjutnya, aplikasi list ini biasanya digunakan dalam text editor. Text editor seperti email, text editor ini akan memberikan perintah untuk menghapus, menyisipkan, mengganti baris di mana saja di dalam teks, dan text editor juga akan memberikan perintah untuk menyimpan dan memuat teks di dalam file. Kemudian juga ADT set, yang tadi ADT list, berarti bahasan selanjutnya yaitu ADT set. ADT set ini adalah sebuah struktur data yang berisi kumpulan data yang tidak terurut atau unorder. Set ini biasanya bersifat mutable, sehingga kita dapat menambah maupun mengurangi data yang ada di dalamnya. Elemen set ini harus bersifat unik, tidak boleh ada duplikasi elemen pada set. Dan keunikan ini merupakan ciri khusus yang hanya dimiliki dalam set. Elemen di dalam set juga harus berupa elemen yang immutable, artinya setiap elemennya tidak boleh berubah. Bedakan dengan setnya sendiri yang mutable. Ini berarti elemen setnya ini hanya bisa berupa string, number, ataupun tuple. Kemudian ketika kita ingin membentuk suatu ADT set, kita harus bisa memenuhi syarat-syarat pembentukan ADT set. Yang pertama harus bisa membuat satu set yang kosong, harus menguji apakah suatu set ini kosong atau tidak, harus bisa mendapatkan kardinalitas suatu himpunan, harus bisa menguji apakah suatu nilai merupakan anggota dari suatu himpunan, harus bisa menambah dan menghapus elemen anggota dari suatu himpunan. Yang keenam, harus menguji apakah dua himpunan ini sama. Set juga harus bisa menguji apakah suatu himpunan tergolong pada himpunan yang lain. Set juga harus bisa menghitung persatuan, perpotongan, atau selisih dari dua himpunan. Set ini juga harus bisa melintasi suatu himpunan, yaitu mengunjungi setiap anggotanya secara bergiliran. Selanjutnya ada operasi pada set. Di dalam set ini ada operasi utama seperti gabungan atau union, ada irisan, ada intersection, ada perbedaan atau difference, dan ada bagian atau subset. Ada juga operasi primitif, artinya operasi pengaksesan,
Ada is element of, apakah merupakan sebuah elemen. Ada is empty, apakah himpunan kosong atau tidak. Apakah ada size, yaitu berapakah ukuran himpunan. Ada juga insert, yaitu menambahkan elemen pada himpunan. Selanjutnya implementasi set ADT. Ada implementasinya bisa berupa hasset. Hasset ini adalah digunakan untuk menyimpan koleksi elemen yang unik. Yang beberapa hal yang perlu diketahui atau diperhatikan tentang hasset di Java. Yang pertama, ini hasset ini harus tidak berisi duplikat. Hasset ini harus bisa memungkinkan nilainya 0. Hasset ini adalah koleksi yang tidak berurutan, yaitu tidak menjaga urutan di mana elemen disisipkan. Hasset ini secara internal menggunakan hashmap untuk menyimpan elemen-elemennya. Hasset ini bisa dibilang tidak aman dari thread, artinya jika beberapa utas memodifikasi hasset secara bersamaan, maka hasilnya tidak akan bersifat deterministik. Kemudian juga ada treeset. Treeset ini merupakan implementasi yang dapat digunakan untuk set. Ada beberapa hal yang harus diketahui untuk implementasi set dengan menggunakan treeset. Yang pertama, treeset ini mengimplementasikan antarmuka sorted set sehingga nilai duplikat tidak diizinkan. Objek dalam treeset ini disimpan dalam urutan yang sortir naik. Treeset ini tidak memperhatikan urutan penyisipan elemen, tetapi elemen diurutkan berdasarkan kunci. Treeset ini tidak memungkinkan untuk memasukkan objek yang heterogen. Ini akan membuang kelas case exception di runtime jika mencoba menambahkan objek yang heterogeneous. Treeset ini juga berfungsi sebagai pilihan yang sangat baik untuk menyimpan sejumlah besar informasi yang disortir yang seharusnya dapat diakses dengan cepat karena aksesnya lebih cepat dan waktu pengambilannya juga lebih efisien. Treeset juga pada dasarnya adalah implementasi dari sebuah pohon pencarian biner set balance dan seperti red black tree. Oleh karena itu, operasi seperti menambah, menghapus, mencari, waktunya adalah O log n, dan seperti operasi mencetak elemen dan menyortir elemen membutuhkan waktu ON. Selanjutnya, implementasi set ini juga bisa diimplementasikan sebagai link hasset. Link hasset ini adalah versi terurut dari hasset yang menyimpan data terkait ganda di semua elemen. Ketika urutan iterasi diperlukan untuk mempertahankan kelas, maka iterasinya melalui hasset, urutannya tidak dapat diprediksi, sementara link hasset ini memungkinkan kita melakukan iterasi melalui elemen-elemen dalam urutan di mana mereka disisipkan. Ketika mengurutkan melalui linked hasset, maka menggunakan iterator, elemen-elemennya itu akan dikembalikan dalam urutan di mana mereka dimasukkan. Kemudian implementasi set ini juga bisa diimplementasikan sebagai enum set, tetapi enum set ini khusus untuk interface yang menggunakan tipe enumerasi. Bagian pentingnya dalam enum set ini memperluas abstrak set dalam pengimplementasian set interpretasi Java. Kelas enum set juga anggotanya adalah anggota collection framework dan tidak dapat disinkronkan. Implementasi set menggunakan enum set ini merupakan set yang performa tinggi, jauh lebih cepat daripada hasset. Semua elemen dalam enum set ini harus berasal dari tipe enumerasi tunggal yang ditentukan ketika set dibuat baik secara eksplisit maupun implisit.
Selanjutnya ada perbedaan dari ADT set dengan ADT list. Yang pertama, ADT set ini adalah bisa melakukan operasi menyisipkan, menghapus, mempertahankan elemen tepat, tetapi elemennya itu harus unik atau tidak memiliki duplikasi. Dalam list juga berisi bisa melakukan penyisipan, penghapusan elemen itu di mana saja. Terus ADT set ini bisa diimplementasikan sebagai array list, vektor, linked list. Maaf, ini kebalik, berarti ADT set ini bisa diimplementasikan sebagai haset, linked haset, reset, dan kelas-kelas yang lain. Dan sedangkan ADT list ini bisa dilakukan implementasinya menggunakan array list, bisa menggunakan vektor atau linked list dan sejenisnya. Bagian utama perbedaan dari list dan ADT set ini, list ini mendukung duplikasi elemen, sedangkan set ini tidak mendukung duplikasi elemen. Aplikasi ADT set ini bisa ditemukan kita dalam spell checker atau pengecekan dalam kesalahan ejaan. Umumnya spell checker ini bekerja dengan menodai kata yang berejaan salah dengan kurva berwarna merah. Fitur tambahan yang dimiliki oleh sebuah spelling checker adalah word suggestion, yang berfungsi untuk membantu end user dengan memberikan daftar-daftar kata yang memiliki ejaan yang mendekati kata yang salah tulis. Fitur lain yang biasa dimiliki oleh sebuah spelling checker ini adalah auto correction, yakni berfungsi mengubah secara otomatis kata yang salah menjadi sebuah kata yang memiliki ejaan yang dekat. Hashing adalah sebuah implementasi struktur dataset yang paling mungkin untuk memeriksa ejaan. Karena dalam hashing ini dapat menggunakan fungsi hashTable, dan nilai hash ini jika kita perlu memeriksa ejaan kata, maka kata itu dikirim ke fungsi hash untuk diperiksa. Jika benar, maka itu disimpan dalam tabel hash, dan nilai hash yang dihasilkan dengan cara hash ini sangat berguna sekali dalam pemeriksaan ejaan. Selanjutnya, kebahasan tree ADT dan APL tree. Yang pertama, pengantar binary tree. Binary tree ini adalah sebuah struktur data yang mirip dengan linked list. Bila linked list ini dianalogikan sebagai rantai yang linier, maka binary tree ini dianalogikan sebagai pohon. Konsep binary tree ini sama sebagai konsep silsilah dalam keluarga, di mana pohon keluarga ini menghubungkan orang tua dengan anak-anak dan seterusnya. Konsep binary tree ini juga sangat penting dalam komputasi agar struktur data yang dirancang lebih otomatis dan cocok untuk merepresentasikan himpunan. Di bawah ini merupakan sebuah konsep binary tree sebuah keluarga. Selanjutnya pengertian binary tree. Dikatakan binary tree ketika sekelompok node sedemikian sehingga setiap nodenya berisi nilai atau setiap node berisi elemen, bisa nilai atau objek, bersama dengan link ke paling banyak dua node lain, yaitu ke anak kiri dan anak kanannya. Pohonnya memiliki header yang berisi link ke node yang ditunjuk atau node root, dan setiap node selain node akar adalah anak kiri atau anak kanan dari tepat satu simpul lainnya atau induknya. Node root ini tidak memiliki induk, satu-satunya link yang bisa mengakses ke sana adalah header. Ini adalah ilustrasi binary tree di mana ini adalah rootnya atau akarnya, ini adalah disebut dengan right child atau anak kanan, dan ini disebut dengan anak kiri dan seterusnya. Dan ada juga leaf ini adalah tidak memiliki node lagi atau tidak memiliki anak lagi.
Selanjutnya istilah-istilah dalam binary tree. Ada yang disebut nulling. Nulling ini disebut dengan node kosong. Ada juga live. Live ini adalah node yang tidak memiliki anak atau linknya kosong. Ada juga branch atau sebutan lain untuk link dalam binary tree. Ada juga node root atau node utama. Ada juga sage atau jumlah node. Ada juga pohon biner. Pohon biner kosong artinya pohon yang tidak memiliki elemen atau elemennya 0. Di dalam binary tree juga ada subpohon biner. Artinya memiliki subpohon atau subpohon. Misalkan ini adalah subpohon kiri dan ini ada juga subpohon kanan. Di dalamnya juga ini disebut dengan sub pohon kanan dan ini juga di dalamnya bisa disebut dengan sub pohon kiri dan ini juga disebut dengan sub pohon kanan. Metode binary tree ada dua, yaitu insert dan delete. Insert ini menyisipkan sedangkan delete menghapus. Tujuan untuk menginsert dan mendelete ini adalah memperluas dan mengontrak pohon secara dinamis, mengubah struktur pohon dengan memindahkan node dari satu bagian ke bagian yang lain. Kemudian di dalam tree juga ada yang disebut dengan binary balance tree. Apa itu binary balance tree? Artinya suatu pohon biner yang tinggi antara anak sebelah kiri dan kanannya hanya berselisih maksimal 1 atau sama. Kedalaman depth-nya antara kiri dan kanan sama. Depth itu adalah sebuah jumlah link yang harus diikuti untuk mencapai suatu node akar. Contohnya ini adalah sebuah binary balance tree. Karena ini nodenya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, atau berselisih maksimal 1. Kemudian node akarnya juga depth-nya sama antara kiri dan kanan. Depth-nya adalah 3. Kemudian ada juga binary search tree. Binary search tree ini merupakan tree yang terurut atau order binary tree yang memiliki kelebihan jika dibanding dengan struktur-struktur data lain. Di antaranya adalah proses pengurutan atau sorting dan pencarian searching yang dapat dilakukan bila data sudah tersusun dalam struktur data BST. Pengurutan dapat dilakukan dengan menelusuri dengan menggunakan metode in order. Agar data benar-benar tersusun dalam struktur data BST, ada dua aturan yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah semua data di bagian subtree dari node T harus lebih kecil dari data. Kemudian semua data dari subtree kanan harus lebih besar. Contohnya berikut adalah BST dengan ukuran 9 dan kedalamannya 3. Node daunnya adalah node daunnya adalah 1, 4, 7, dan 13. Ini disebut dengan binary tree karena subtree kirinya lebih kecil. Angka yang lebih kecil itu ditempatkan di subtree kiri, sedangkan angka yang lebih besar ditempatkan di subtree kanan. Itu konsep dari binary tree. Kemudian aplikasi BST ini biasa digunakan dalam membangun daftar vocabulary yang merupakan bagian dari inverted index atau sebuah struktur data yang digunakan untuk banyak mesin pencarian seperti Google, Yahoo, atau Ask.com. Banyak juga digunakan dalam bahasa pemrograman untuk mengelola dan membangun dynamic set. Selanjutnya, bahasanya adalah konsep tree. Tree ini merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Jadi bisa dikatakan tree ini adalah sebuah kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan node root dan sisa elemennya disebut dengan simpul atau node yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain atau disebut dengan subtree atau cabang. Di sini ada contoh tree. Ini
contoh tree, ini juga contoh tree. Yang ini disebut dengan huruf A ini disebut dengan root. Root ini adalah node utama. Ada parents, ada child itu anak, dan ada sibling, dan ada lab. Sehingga bisa dilihat istilah-istilah dalam tree, ada juga istilah-istilah dalam tree yang biasa digunakan, yaitu ada predecessor, artinya node yang berada di atas node tertentu. Ada juga successor, artinya node yang berada di bawah node tertentu. Ada juga ancestor, artinya seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ada juga descendant, yaitu seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Ada juga parents, yaitu predecessor satu level di atas suatu node. Ada juga child, ada sibling, ada subtree, ada size, ada height, ada root, ada leaf, degree, forest, dan depth. Semua ini adalah istilah-istilah dalam tree yang harus diketahui. Kemudian pengaplikasian tree ini bisa ditemukan dalam pohon organisasi, ada taksonomi atau organisasi hewan, ada juga sebuah pohon keluarga, dan juga muncul dalam aplikasi komputer dalam file. Organisasi taksonomi ini adalah pohon yang tidak teratur, sedangkan pohon keluarga adalah pohon yang dipesan melalui tanggal lahir, sehingga bisa dikatakan pohon keluarga ini adalah pohon yang teratur. Kemudian ADT design tree. ADT design tree ini harus memenuhi persyaratan berikut. Pertama, harus dimungkinkan untuk mengakses akar pohon. Kedua, harus dimungkinkan untuk mengakses semua ancestor dari setiap node dalam sebuah pohon. Yang ketiga, harus dimungkinkan untuk mengakses semua turunan dari setiap node di pohon. Yang keempat, harus dimungkinkan untuk menambah node baru ke pohon, baik sebagai node akar atau sebagai anak dari node yang ada. Dan kelima, harus dimungkinkan untuk menghapus node tertentu dari pohon bersama dengan semua turunannya. Dan yang terakhir harus memungkinkan untuk melintasi pohon. Implementasi tree. Implementasi tree ini bisa dilakukan oleh berbagai cara, tetapi salah satu yang kita pelajari yaitu dengan singling list. Singling list, seperti yang diketahui, singling list itu hanya memiliki satu petunjuk. Bisa dilihat di gambar. Kemudian di dalam tree ini juga ada istilah tree terurut dan tree tidak terurut. Ini adalah tree terurut atau ordered. Semua elemennya ini terurut itu, dari yang terkecil hingga terbesar. Pada gambar di atas, setiap node anak kirinya memiliki nilai yang lebih kecil. Sedangkan node lebih kecil dari node itu sendiri dan anak kanan memiliki nilai yang lebih besar dari node. Kemudian tree tidak terurut atau unordered dikatakan tidak terurut karena tidak dalam urutan tertentu. Misalkan yang tadi mah terurut dari angka terkecil ke angka yang besar, sedangkan yang ini mah tidak terurut, mengacak. Bisa dilihat semua turunan kiri dan root lebih kecil dari nilai root, dan semua turunan kanan memiliki nilai yang lebih besar dari root. Kemudian ada operasi pada tree, yaitu yang pertama adalah create. Bisa disebut dengan membentuk atau membuat. Ada empty, yaitu menguji apakah tree ini kosong atau tidak. Ada insert, yaitu bisa juga menambahkan atau mensheetkan elemen dalam tree. Ada find adalah untuk mencari root, parent, atau left child atau right child dalam sebuah node tree. Ada juga update untuk mengubah isi node tree. Ada juga retrieve, artinya untuk mengetahui isi node yang ditunjuk oleh pointer current. Ada juga delete sub untuk menghapus sebuah subtree.
Ada juga karakteristik, yaitu mengetahui karakteristik dari suatu tree. Ada juga transverse untuk mengunjungi seluruh node-node yang ada dalam tree. Kemudian di dalam tree juga ada disebut dengan ADT khusus, yaitu ketika ADT yang tidak dapat dirancang oleh ADT tree umum, maka kita harus merancangnya dengan tree ADT khusus. Misalnya adalah ekspresi aritmatika. Dapat dilihat cara merepresentasikannya seperti berikut. Bahasan yang paling terakhir yaitu APL tree. Apa itu APL tree? APL ini ditemukan atau dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Adelson, Walensky, dan Landis, yang disingkat menjadi APL. APL tree ini adalah sebuah binary tree yang self balance, artinya seimbang. Sebuah pohon yang self balance adalah binary tree yang menyeimbangkan ketinggian setelah penyisipan dan penghapusan menurut beberapa aturan penyeimbangan. Kompleksitas waktu terburuk dari sebuah BST adalah fungsi dari ketinggian pohon. Secara khusus, jalur terpanjang dari akar pohon ke node untuk BST dengan n node, misalnya setiap node hanya memiliki 0 atau 1 anak. Oleh karena itu, tingginya sama dengan n. Dan waktu pencarian dalam kasus terburuk adalah ON. Jadi tujuan utama kita dalam BST ini adalah menjaga ketinggian maksimum mendekati log n. Faktor keseimbangan dari simpul n ini adalah ketinggian n dikurangi tinggi kanan dikurangi tinggi kiri untuk menentukan faktor keseimbangan. Dalam pohon APL ini, faktor keseimbangan dari sebuah node hanya dapat berupa salah satu dari nilainya adalah 1, 0, atau minus 1. Jadi APL ini adalah sebuah balance binary tree di mana memiliki perbedaan jumlah node pada substri kiri dan substri kanannya maksimal 1, atau dikatakan tingginya sama atau selisihnya 1. Ini adalah contoh APL tree. Yang ini adalah APL tree karena faktor tertingginya 1, sedangkan yang ini bukan APL tree karena faktor tertingginya 2. Sedangkan syarat dari APL tree ini adalah selisihnya maksimal 1. Kemudian, bagaimana kita membalanskan atau menyeimbangkan sebuah APL tree? Untuk menyeimbangkan APL tree ini, kita ada 2 operasi, yaitu rotasi kanan dan rotasi kiri. Rotasi kanan, misalkan kita mempunyai sebuah BST yang diasumsikan dengan T1 dengan Y. Y ini adalah sebagai node akar dan X adalah sebagai anak kirinya dari Y. Dan Z sebagai anak kanan dari X. Mengingat bahwa karakteristik dari BST ini kita tahu bahwa X kurang dari Z dan Z kurang dari Y. Setelah rotasi kanan Y, kita mendapatkan pohon T2 dengan X sebagai akar dan Y sebagai anak kanan dari X dan Z sebagai anak kiri dari Y. T2 masih merupakan BST karena mempertahankan order, yaitu X-nya kurang dari Z, Z-nya kurang dari Y. Seperti ini gambar rotasi kanan. Kemudian ada juga operasi rotasi kiri. Kita mengasumsikan sebuah BST bernama T1 dengan Y sebagai node akar. X-nya disebut dengan anak kanan dari Y dan Z sebagai anak kiri dari X. Dengan ini kita tahu bahwa Y kurang dari Z dan Z kurang dari X. Setelah rotasi kiri dari Y, kita mendapatkan pohon bernama T2 dengan X sebagai akar dan Y sebagai anak kiri dari X, dan Z sebagai anak kanan dari Y. T2 masih merupakan BST karena mempertahankan order Y kurang dari Z dan Z kurang dari X. Ini disebut dengan rotasi kiri. Operasi pada APL. Operasi pada APL tree ini yang pertama ada insert.
Insert suatu node APL sama halnya dengan node pada binary search tree, di mana node baru akan diposisikan sebagai lab. Setelah memasukkan node baru, maka harus dilakukan penyeimbangan kembali pada path dari node yang baru di insert atau path terdalam. Namun, biasanya path terdalam ini adalah path dari node yang baru saja di insert. Penting untuk diingat bahwa kunci adalah unik. Di pohon tidak ada dua simpul yang berbagi kunci yang sama. Kompleksitas waktu dari algoritma insert adalah fungsi dari ketinggian. Karena pohon seimbang, kita dapat mengasumsikan bahwa kompleksitas waktu dari kasus terburuknya adalah O log n. Ada 4 kasus yang biasanya terjadi pada operasi insert dilakukan. Anggap T adalah sebuah node yang harus diseimbangkan. Kasus pertama adalah node terdalam terletak pada substring kiri dari anak kiri atau T lab. Ada kasus kedua yaitu node terdalam terletak pada substring kanan dari anak kanan atau T-nya adalah right. Kasus ketiga adalah node terdalam terletak pada substring kanan dan anak kiri atau right. Dan ada kasus keempat yaitu node terdalam terletak pada substring kiri dan anak kanan atau T left right. Keempat kasus tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan rotasi, yaitu kasus pertama dan kasus kedua dapat dilakukan dengan single rotation, sedangkan kasus ketiga dan keempat dapat dilakukan dengan double rotation. Ini adalah ilustrasi dengan single rotation dilakukan dengan sekali rotasi apabila searah yaitu left, dan ini right. Dikatakan dengan lap karena 30 ke 2 ke kiri dan 22 ke 15 ke kiri juga. Kemudian ini ada double rotation. Dilakukan 2 kali rotasi. Ini adalah rotasi pertama, ini rotasi kedua. Rotasi pertama adalah lap right, sedangkan rotasi kedua adalah lap. Kemudian selanjutnya operasinya ada delete. Operasi delete ini sama halnya dengan binary search tree, yaitu node yang dihapus digantikan oleh node yang terbesar pada substring kiri atau node terkecil pada substring kanan. Jika yang dihapus adalah lab, maka langsung hapus saja. Namun jika node yang dihapus memiliki child, maka childnya yang menggantikannya. Namun setelah operasi penghapusan dilakukan, cek kembali apakah tree ini sudah seimbang atau belum. Jika belum, maka harus diseimbangkan kembali. Cara penyeimbangan pun sama seperti insertion, yaitu kompleksitas waktu dari algoritma delete adalah fungsi dari ketinggian pohon. Mirip dengan metode insert, jika kita dapat mengasumsikan bahwa kompleksitas waktu dalam kasus terburuknya adalah O log n. Ini adalah contoh operasi delete, kita akan mendelete 60. Kemudian gambar kedua, karena node 55 tidak seimbang, dan karena anak kiri 0 dan anak kanan 2, selisihnya 2, diseimbangkan kembali dengan single rotation lap, karena 55 ke 65 kiri dan 65 ke 70 kiri. Akan tetapi node 50 menjadi tidak seimbang di substring kiri 4 dan substring kanan 2. Maka kita seimbangkan kembali dengan double rotation karena 50 ke kiri dan 25 ke 40 kanan. Dan APL sudah balance. Kemudian ada yang terakhir dari operasi tree ini ada search. Saat ini sama seperti dengan BST. Mulai dari akar pohon dibandingkan dengan kunci dengan nilai simpul. Jika kunci sama dengan nilainya, kembalikan simpulnya. Jika kunci lebih besar dari anak besar, cari dari anak kanan. Jika tidak, lanjutkan pencarian dari anak kiri. Kompleksitas waktu pencarian adalah fungsi dari ketinggian. Kita dapat mengasumsikan bahwa kompleksitas waktu dalam kasus terburuk adalah O log n dan ketinggiannya seimbang. Seperti itu ada 3 operasi pada APL tree, yaitu insert, delete, dan ada search. Sehingga APL tree ini menjadi bahasan terakhir dari materi UAS. Mungkin presentasi kali ini saya akhiri.
Mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan materi atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.